Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cizura Fadila dengan NIM F1F1200033. Baiklah, pada kali ini saya akan melanjutkan video mengenai sifat-sifat fisikokimia obat. Nah, di poin selanjutnya di sini ada ionisasi obat. Ionisasi dinyatakan sebagai pK merupakan sifat penting struktur elektronik karena mempengaruhi absorpsi dan kemampuan obat menembus membran sel. Transport obat selama fase farmakokinetika ditentukan oleh peningkatan kelarutan bentuk ionik dan peningkatan kemampuan bentuk anionik berpenetrasi ke dalam lapisan lipid bilayer membran. Obat harus menembus banyak barier lipid sebelum mencapai reseptor di sisi aktifnya. Membran sel terdiri dari berbagai spesies ionik. Ada fosfolipid dan protein yang dapat menolak atau mengikat senyawa ionik. Juga banyak kanal ion yang dilapisi gugus fungsi polar. Obat melewati membran dalam bentuk takterion. Tapi jika ionisasi mungkin terjadi bekerja dalam bentuk ion. Obat dengan rentang pK 6-8 menguntungkan karena setelah melewati membran, bentuk takterionnya sangat mungkin menjadi terion. Pertimbangan di atas tidak berlaku untuk obat yang dengan mekanisme transfer aktif. Nah, tingginya derajat ionisasi dapat mencegah obat diabsorpsi sehingga mencegah toksisitas sistemik yang menguntungkan untuk disinfektan topikal atau antibakteri sulfonamid untuk tujuan terapi infeksi saluran cerna. Derajat ionisasi dinyatakan dengan persamaan Henderson-Hasselbalch, yaitu persenterion itu sama dengan 100 dibagikan 1 tambah antilog dari pH dikurang pK. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang selanjutnya, itu adalah potential redox. Potential redox merupakan kecenderungan senyawa untuk memberi dan menerima elektron. Hubungan oksidator-reduktor itu ditunjukkan oleh persamaan Nernst. Dan bisa kita lihat pada rumus berikut. Nah, hubungan potential redox dengan aktivitas biologi secara umum hanya terjadi pada senyawa dengan struktur dan sifat fisik yang hampir sama. Pada sistem interaksi obat secara redox, pengaruh sistem distribusi dan faktor sterik itu sangat kecil. Nah, di sini ada contoh riboflavin analog riboflavin dapat dikembangkan sebagai anti kanker. Dengan yang pertama di sini ada riboflavin itu mengubah potensial redox. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Kemudian yang kedua ada memodifikasi molekul menjadi bentuk dihidro yang tidak dapat dioksidasi. Kemudian poin selanjutnya di sini ada aktivitas permukaan. Walaupun kemampuan menembus membran itu penting, aktivitas biologi juga dapat dipengaruhi oleh aktivitas permukaan. Reaksi farmakologi bisa terjadi di permukaan biologis atau antarmuka. Energi pada permukaan sangat berbeda dengan dalam larutan karena adanya gaya intermolekular khusus. Membran merupakan permukaan terluas, membungkus semua sel dan organela sel, yang di dalamnya ada nukleus, mitokondria, dan lain-lain. Makromolekul terlalu seperti protein juga mempunyai luas permukaan yang besar. Dalam 1 miliserum darah manusia, luas permukaan protein itu kurang lebih 100 meter pangkat 2. Nah, membran biologi itu memiliki sifat yang pertama menyediakan tempat menempelnya sejumlah besar enzim dalam orientasi yang tepat. Kemudian yang kedua ada menyediakan dan menjaga urutan serangkaian enzim yang memungkinkan efisiensi reaksi multistep. Kemudian selanjutnya ada membatasi sel-sel dan berbagai kompartemen jaringan. Kemudian membran biologi juga memiliki sifat sebagai tempat terikatnya banyak reseptor obat. Kemudian di sini ada poin aspek stereokimia kerja obat. Reseptor obat bisa berupa makromolekul biologis yang asimetrik dan aktif optik, seperti protein, polinukleotida, atau glikolipid. Obat-obat yang berinteraksi dengan reseptor di atas itu umumnya mempunyai stereokimia yang tertentu. Salah satu stereoisomer senyawa yang sama bisa aktif farmakologis, sedang stereoisomer lain inaktif. Penemuan pertama oleh L. Pasteur pada tahun 1860, di situ dinyatakan positif dan negatif asam tartat menunjukkan aktivitas antifungi yang berbeda. Komplementaritas antara obat asimetrik dengan reseptor asimetriknya berperan penting dalam aktivitas obat. Metabolisme obat juga bisa terjadi secara stereoselektif. Contohnya ada hidroksilasi
fosformaldiazepam menghasilkan S-N-metyloxazepam yang aktif. Seperti yang kita lihat pada gambar. Baiklah, seperti itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.